Pengawasan yang digunakan di pabrik gula di dunia ini paling tidak kita bisa pisah secara umum menjadi dua model pengawasan, yaitu pengawasan dengan metode Java dan pengawasan dengan metode ISSCT. Nah, apa bedanya pengawasan dengan metode Java dan pengawasan dengan metode ISSCT? Kita akan coba lihat dengan cara membandingkan. Yang pertama adalah perhitungan rendemen. Nah, rendemen tebu secara sistematik menyatakan total quality control atau pengendalian mutu terpadu dari pabrik gula, sekaligus mendasari manajemen agroteknologi gula tebu. Karena merupakan sistem, maka rendemen tebu menentukan pengawasan kebun, angkutan, gilingan, pengolahan, dan juga bahan bakar. Rendemen tebu dapat diukur dengan menggunakan metode Java maupun ISSCT. Metode Java kita akan menggunakan rumus Holmes yang menyatakan gula yang didapat yang dinyatakan dengan standar kristal per 100 tebu. Sedangkan untuk ISSCT, rendemen tebu dirumuskan oleh Nolder yang menggunakan standar gula setara kristal atau ESG. Nah, gula yang didapat merupakan campuran antara gula pasir dan tetes. Dari sinilah awal persamaan dan perbedaan kristal dan ESG. Keduanya sama-sama merupakan standar gula dan menyatakan gula pasir murni. Nah, menurut konsep kristal, tetes yang dikandung gula pasir tak murni dianggap memiliki susunan TOHK sama dengan susunan TOHK tetes didapat. Sedangkan menurut konsep ESG yang ada di ISSCT, tetes dalam gula tak murni dianggap memiliki HK 28,57%, sehingga refinery ton pol yang tak dapat dikristalkan berikut ke tetes. Setiap ton bukan gula sama dengan HK tetes dibagi 100 dikurangi HK tetes atau setara 0,4. Nah, dari penjelasan itu kita bisa membreakdown formulasi untuk perhitungan rendemen sesuai dengan pengawasan ISSCT atau Java. Untuk ISSCT, rendemen kita hitung berdasarkan angka Polinken dan overall recovery. Nah, overall recovery ini kita hitung berdasarkan angka boiling house recovery dan milk extraction. Sedangkan untuk Java, rendemen kita hitung dengan pendekatan potensi rendemen dan efisiensi pabrik. Untuk potensi rendemen ini kita hitung dari nilai NIRA dan KNT, sedangkan efisiensi pabrik kita hitung dari efisiensi gilingan dan efisiensi proses atau winter rendemen. Nah, untuk efisiensi gilingan kita bisa menggunakan formulasi dari parameter HPP total dan PSHK. Nah, secara umum kita bisa melihat seperti itu, dan yang jelas ISSCT ini basisnya adalah ESG dan untuk Java berbasis kristal. Di slide ini dijelaskan formulasi dari masing-masing parameter di slide sebelumnya untuk menghitung rendemen baik itu di ISSCT maupun Java ya. Jadi kalau contohnya di ISSCT, rendemen dihitung dengan menggunakan pol tebu dikalikan OR atau overall recovery. Nah, pol tebunya ini dihitung dengan menggunakan rumus ton pol nira mentah ditambah ton pol ampas. Sedangkan overall recovery-nya kita hitung dengan menggunakan milk extraction dikalikan boiling house recovery. Nah, boiling house recovery maupun milk extraction-nya kita bisa hitung dengan menggunakan rumus seperti yang ada di slide ini. Begitu juga penghitungan rendemen dengan Java, di sini juga sudah lengkap untuk formulasi masing-masing parameternya. Di slide ini kita bisa melihat perbandingan distribusi pol versi ISSCT dan distribusi Hafleur versi Java method. Nah, untuk ISSCT kita bisa melihat distribusi polnya dari pol tebu yang kemudian terbreakdown ke pol nira mentah dan pol ampas. Kemudian pol nira mentah ini terbreakdown ke pol GKP, pol hasil, pol plotong, pol tetes, dan juga pol hilang tidak diketahui yang kita ketahui dari selisih neraca. Nah, kemudian untuk Java, untuk melihat distribusi Hafleurnya kita bisa menggunakan dan mempelajari di sebelah kanan potensi rendemen
ini kemudian nanti terbreakdown menjadi hablur nira mentah dan pol ampas, dan hablur nira mentah terbreakdown ke hablur produk, pol blotong, pol tetes, dan pol hilang tidak diketahui. Nah, dalam sistem pengawasan ISSCT dilakukan penghapusan anggapan Brix NPP sama dengan Brix nira tebu. Yang selanjutnya menyusun konsep nira mutlak sama dengan tebu sama dengan sabut. Nah, idealisme disederhanakan menjadi fakta, misalnya tetes ideal 0,4 hanya digunakan untuk perhitungan ESG, bukan untuk lain hal yang ada. Nah, mutu tebu secara sederhana juga dinyatakan dengan persen pol tebu dan efisiensi gilingan dengan HPG.